Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat bahasa dan sastra dimanapun berada. Selamat datang di Siniar Balai Bahasa Yogyakarta dalam program Kombits, Komunitas Bicara di Sini. Nah sahabat, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Karena kali ini kita akan berbincang dengan sosok generasi muda yang sangat luar biasa. Tentunya dari IKADUBAS atau Ikatan Duta Bahasa. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar Kak Sapri dan Kak Anin? Halo, kabar baik. Terima kasih. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Nama lengkapnya siapa sambil menyapa sahabat di rumah. Halo sahabat bahasa, perkenalkan saya Muhammad Ade Syafri Salampesi, akrab disapa Syafri. Saya adalah pemenang Satu Putra Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 dan terbaik 3 Duta Bahasa Nasional 2023. Selanjutnya, Oke, halo sahabat bahasa, perkenalkan namaku Anin Dita Brataningdia, biasa dipanggil Anin. Saya juga pemenang 1 Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 dan juga terbaik 3 dari Duta Bahasa Nasional 2023. Salam kenal. Kak Sapri dan Kak Ani Iya, ya. benar. Ya, sangat luar biasa, pasangan yang sangat menginspirasi generasi muda. Dalam hal ini pasangannya tentu dalam Duta Bahasa, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Kak Ani dan Kak Sapri, sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin sahabat di rumah juga ingin tahu seperti apa Duta Bahasa, baik itu di daerah istimewa Yogyakarta maupun di tingkat nasional. Apa sih yang memotivasi Kak Ani dan Kak Sapri yang akhirnya memutuskan, oh ya udah nih ikutan Duta Bahasa, seperti itu. Silakan Kak Sapri terlebih dahulu. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya menggambarkan Duta Bahasa ini sebagai sebuah panggilan hati. Karena sebenarnya datang sejak awal, saya adalah seorang pendatang yang hadir ke Jakarta untuk berkuliah, gitu, mengenyam pendidikan di sini. Dan selama masa perkuliahan tersebut, saya aktif sebagai seorang pengajar, dan tapi saya sebagai sukarelawan pengajar yang mengajarnya di luar DIY. Jadi datang ke wilayah-wilayah terpencil khususnya di Indonesia Timur, dan sudah beberapa kali dan beberapa provinsi juga saya datangi. Dan di sana juga saya sering berdongeng kepada anak-anak, dan ya banyak pelajaran yang saya dapatkan dari sana. Kemudian ketika ada titik balik di Februari, saya balik lagi ke Jogja. Terus saya merasa kayak sudah banyak banget hal yang bisa saya berikan ke luar. Dan sebenarnya apa sih yang bisa saya berikan kembali ke DIY? Karena saya dapat ilmu di sini, makan, hidup semuanya dari sini gitu. Dan akhirnya bertepatan pada waktu tersebut saya melihat ada informasi unggahan terkait pemilihan Duta Bahasa. Dan saya berkaca kembali sebenarnya apa sih kapasitas dan kapabilitas yang saya punya yang sekiranya ini bisa memenuhi kebutuhan atau persyaratan untuk menjadi seorang Duta Bahasa kala itu. Dan akhirnya saya merasa mungkin cukup, dan insya Allah ini akan menjadi salah satu jalan saya untuk berkarya juga. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan diri. Dan sebenarnya untuk mengikuti Duta Bahasa bukan sekadar tentang samir atau gelar yang ingin kami raih gitu, tapi kami memilih ini adalah sebuah jalan pengabdian kami untuk berkontribusi lebih kepada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, luar biasa sekali ya, tidak lupa akan pengabdiannya di luar. Jangan lupa, karena kita juga hidup di Jogja, kuliah di Jogja, kita juga apa nih yang bisa diberikan untuk Jogja, seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali Kak Sapri. Bagaimana dengan Kak Aning? Kalau aku pribadi, karena dari kecil memang suka bahasa dan sastra. Kemudian setelah saya berkuliah di Jogja gitu ya, rasanya sulit untuk mempelajari atau berkegiatan mengenai bahasa dan sastra ketika berkuliah. Kemudian gimana ya caranya biar kita punya komunitas yang kita bisa berkegiatan dan belajar soal bahasa sastra bersama-sama gitu. Dan karena ada peluang ini di Duta Bahasa, aku melihat ini sebagai suatu potensi, jadi coba ikut aja gitu waktu itu. Oke, dari Kak Anin berpikir atau merasa bahwa ilmu itu luas, tidak hanya di dalam kelas ya, seperti itu Kak Anin. Luar biasa sekali. Nah, sahabat bahasa dan sastra dimanapun berada, mungkin ada nih di rumah yang tertarik ingin mengikuti Duta Bahasa, atau mungkin tertarik dengan bahasa dan sastra itu sendiri, tapi tidak tahu atau mungkin belum pede nih gimana nanti kalau mau ikut jadi Duta Bahasa, baik itu di DIY sendiri atau mungkin di luar sana. Kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar di ajang pemilihan Duta Bahasa? Silakan Kak Sapri. Oke. Sebenarnya kami percaya bahwa Duta Bahasa tuh bukan hanya kami atau teman-teman yang ada di IKADUBAS,
tapi setiap dari penutur bahasa itu adalah duta bagi bahasa itu sendiri. Karena itu adalah akar kekuatan dari bahasa itu ada pada penuturnya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman dengan kepercayaan itu, rasa yakin itu, kesempatan untuk menjadi duta bahasa akan selalu terbuka. Tinggal bagaimana sahabat bahasa di luar sana mempersiapkan diri lagi, melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, apa yang menjadi persyaratan, karena itu selalu kami publikasikan. Ketika teman-teman sudah merasa cukup dari sana dan sudah mempersiapkan diri, apalagi administrasinya lumayan ya, dan dari segi administrasi sudah bisa, silahkan coba daftarkan. Mungkin ada hal yang kayak merasa, aduh bahasa asingku gimana, apakah aku sudah cukup sebagai seorang sastrawan? Sebenarnya tidak teman-teman, karena ini adalah ruang untuk kita bisa berkarya dan mengenal sastra dan dunia kebahasaan itu lebih dalam lagi. Jadi tidak perlu ragu akan hal itu. Aku tadi berangkat dari semangat untuk mengabdikan diri, Anin berangkat dari semangat kesastraan dan ingin ruang ilmu yang lebih luas lagi. Jadi alasan latar belakang itu bisa beragam dan datang dari mana saja. Intinya satu tadi, ketika sudah merasa punya kemauan dan merasa aku cukup untuk ada di sana, ingin berkembang lebih, silakan coba untuk daftarkan diri. Dan yang terakhir, ikuti kanal informasi kali ya. Dari mungkin kalau kami dari Dubas DIY ada di Instagram kami, silakan ikuti Instagram juga Balai atau kantor bahasa di wilayah teman-teman, karena di sana akan dipublikasikan informasi terkait. Baca secara detail, secara dalam kira-kira apa aja persyaratannya, dan kalau misalnya cukup, persiapkan diri dan jangan ragu untuk daftar. Oke, keren sekali ya. Jadi jangan pikir aku sudah mampu atau belum, tapi mau dulu. Kalau ada kemampuan, pasti kita akan dimampukan nanti seperti itu ya. Betul sekali. Oke, bagaimana dengan Kak Anin? Apakah ada hal-hal lain yang menurut Kak Anin kalau mau daftar harus punya ini dulu nih? Kayak gitu. Apa yang harus punya dulu sebelum berangkat adalah niat baik. Karena proses seleksi dan proses untuk sampai nanti ke malam penganugerahan itu begitu panjang. Kalau niat kita tidak baik untuk diri kita sendiri, nanti kita bisa jadi justru berkompetisi dengan tidak sehat, kemudian justru merugikan orang di sekitar dan diri kita sendiri. Jadi mungkin niat baik aja cukup teman-teman kalau mau mendaftar. Tadi secara teknis sudah dijelaskan juga sama Mas Syafri. Oke, luar biasa. Jadi kemauan dan niat baik. Niat itu memang menjadi power atau kekuatan juga ya bagi kita. Kalau kita niatnya sudah betul, ingin mengabdi, misal tadi seperti Kak Sapri, pasti insya Allah akan dibukakan jalan dan yang terbaik untuk kita ya. Benar. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya nih Kak Sapri dan Kak Anin, kemarin kan telah mengikuti di tingkat nasional ya. Nah, kalau itu persiapannya bagaimana? Apakah ada yang berbeda ketika mengikuti ajang nasional dengan yang di tingkat provinsi? Seperti apa Kak Anin? Berbeda jauh. Jadi seperti apa? Sepertinya menarik ya? Menarik banget. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu kan sistem penilaiannya sudah jelas, sudah ada apa aja. Sama sebetulnya di nasional juga sudah jelas apa saja. Namun jenis seleksinya jauh lebih kompleks. Contohnya kalau di bahasa asing, kalau di Yogyakarta itu kita wawancara secara santai saja begitu ya. Tapi kalau di nasional kita diminta untuk presentasi dulu tentang diri kita selama 2 menit. Kemudian wicara publik juga temanya baru dibagikan ke kita itu H-1. Jadi 1 hari sebelum kita wicara publik baru dibagikan kita mendapatkan tema yang mana. Jadi kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat dengan waktu yang singkat, terutama di berbagai penilaian yang lain seperti contohnya Krida. Apabila di DIY Kridanya kan sendiri ya, masing-masing pribadi. Sedangkan di nasional itu Krida harus berdua dan bersama Ika Dubas begitu. Jadi jauh lebih kompleks dan lebih menantang sih kalau di nasional. Wah, bagaimana dengan Kak Sapri? Setuju, dinamika menjadi duta bahasa itu bisa mengubah hidup. Ini mungkin ada yang merasa ini berlebihan ya, tapi emang benar kayak gitu Kak. Kayak kita banyak hal sejak awal terpilih bersama Anin, kita tentu 2 orang yang berbeda, meskipun kita sejak di DIY itu Pildubas kita sudah berpasangan juga, tapi dinamikanya tidak sekompleks yang perlu kita persiapkan ke nasional. Itu yang pertama. Jadi perlu menyatukan antara kepribadian Anin dan aku, tidak untuk disamakan, tidak, tapi untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Kita perlu berkompromi. Kayak Anin mau penguasaannya di mana, aku di mana, terus ide yang Anin punya, ide yang aku punya, perlu sama-sama kita satukan, diskusi agar kita jalan juga lebih nyaman. Itu sih yang kita lumayan sebenarnya kita lebih ke banyak ngobrol sih, diskusi, dan juga kayak apapun keputusannya benar-benar harus didiskusikan. Kita awal tuh kadang aku kan kayak wah langsung satu-satu memutuskan. Anin tuh bang coba kalau ini kita harus diskusi bareng. Oke, harus diturunkan lagi dan semua didiskusikan. Dan
tentu bukan hanya soal kita berdua sih Kak, tapi tentang gimana kita keterlibatan teman-teman IKA Dubes juga di dalamnya untuk persiapan, dan tentu saja ayah bunda, bapak ibu yang ada di balai itu kayak jadi apa ya, salah satu suntikan semangat yang paling berdampak dan luar biasa di perjalanan kami menuju Dubases. Itu bener banget, satpam semua tanpa terkecuali, TKL semua bener. Terus juga dari sana kita juga banyak persiapan ya, tadi elemen penilaian sudah disampaikan oleh Anin, dan kita juga banyak belajar sih dari senior-senior kami sebelumnya yang sudah mewakili ke Duta Bahasa Nasional. Kayak apa sih kekurangan dari DIY di tahun-tahun sebelumnya, apa sih celah yang sebenarnya belum bisa kita isi di sana. Nah, dari kita coba komunikasikan itu, akhirnya aku sama Anin coba isi di tugas kita untuk mewakili tahun 2023. Kami juga ada beberapa melibatkan profesional di luar Ikatan Duta Bahasa DIY. Kayak ada senior Anin ya, kemudian ada beberapa orang yang terlibat sebagai juri. Kami mencoba melengkapi hal yang benar-benar kita rasa kurang selama DIY direpresentasikan, kemudian juga yang kita butuhkan untuk bisa membawa nama baik DIY ini. Dan satu lagi, mungkin nanti apabila senior ini ditonton sama yang akan mewakili ke depan, ucapan Bapak Ibu di balai itu penting dan perlu dipertimbangkan. Kenapa itu? Karena dulu mungkin aku sama Anin tuh kayak, kita tuh tipikal yang kayak idealis lah, anak muda dan lain, jadi kayak harus selalu ide kita. Tapi kakak tahu, pas yang kita di nasional, itu semua yang kita ikutin adalah ide-ide dari Bapak Ibu di balai. Kayak mulai dari unjuk bakat, terus strategi presentasi, itu memang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Mungkin ya kadang kita punya ide pribadi juga dan ego-ego kan, tapi memang yang tadi aku bilang sejak awal, yang terpenting itu kompromi sih untuk dinamika untuk nasional. Lebih ke koordinasi, komunikasi, membangun bonding, dan jangan lupa untuk mengindahkan perkataan ibu bapak kita di balai. Harus diindahkan itu, agar masa depan kita juga indah kan. Oke, selanjutnya nih Kak Anin dan Kak Sapri, selama kemarin mengikuti ajang di tingkat nasional, kiranya ada pengalaman yang paling berkesan mungkin saat karantina atau saat penilaian? Mungkin dari Kak Anin? Yang paling berkesan ketemu dengan teman-teman dari berbagai provinsi yang sangat berbeda. Akhirnya kita merasakan bahwa bahasa daerah itu juga membentuk karakteristik kita masing-masing, dan bagaimana masing-masing perwakilan itu merepresentasikan daerahnya itu punya ciri khas sendiri. Dan bukan seperti kompetisi, kita justru seperti berkolaborasi bersama, banyak berdiskusi dengan mereka, dan itu salah satu hal yang berharga yang saya dapatkan ketika di nasional kemarin gitu. Membangun relasi juga yang memperluas seperti itu. Bagaimana dengan Kak Sapri? Itu mungkin tadi dari jawaban diplomatis ya. Diplomatis. Kalau kita sebenarnya kalau tipikal aku sama Anin, kita tuh kalau mau menyampaikan sesuatu kayak gagasan, ide, presentasi, kita tuh pengen itu datang dari hati. Kadang kita udah persiapan jauh-jauh hari nih, tapi kalau kita merasa konsepnya itu belum kena ke hati, kita bakal kayak apa ya celahnya gitu. Jadi aku pengen ketawa lagi. Gak apa-apa. Jadi setiap kita mau waktu tes bahasa asing kan kita harus memperkenalkan diri 2 menit. Itu aku nangis dulu tuh di belakang. Ada bilang sabar. Karena cerita yang mau kita sampaikan tuh bener-bener datang dari kita berdua. Terus mau presentasi Krida, kita sampai pada saat peserta yang lain udah mulai presentasi, kita berdua tuh belum nemu kayak penyampaian yang benar-benar bisa mengetuk hati kita berdua utamanya. Ya kita duduk di belakang, kita merasa ada yang kurang dari presentasi ini. Kita berdua coba ngobrol, berbagi gagasan. Titik kita merasa itu sudah pas adalah aku sudah mulai nangis. Udah presentasi, aku ke toilet dulu. Aku ke toilet dulu, nangis dulu di toilet, baru balik. Karena kami Kak, akhirnya dari situ kita merasa itu jadi kekuatan kita berdua. Kayak apapun yang kita sampaikan tuh selalu datang dari hati, dan kayak tadi Anin bilang, karena niatnya dari awal gitu. Dan dari sana kita merasa lebih mengalir juga, tidak terlalu kontekstual, dan membuat kita selalu ikhlas dengan apapun hasil akhir yang kita dapat. Karena yang terpenting kita mampu menyampaikan apa yang benar-benar mewakili Sapri dan Anin, dan usaha teman-teman IKA Dubes dan balai yang selama ini kita kuatkan selama menuju persiapan ke sana. Itu yang paling berkesan buat aku. Luar biasa ya, jadi benar-benar memang harus dari hati agar sampai ke hati juga ya, di hati Dewan Juri dan sebagainya, tentu saja seperti itu sahabat bahasa dan sastra dimanapun berada. Selanjutnya nih, Kak Anin dan Kak Sapri sudah menyandang gelar atau meraih penghargaan terbaik ketiga di tingkat nasional. Lalu kedepannya apa saja yang menjadi tanggung jawab, atau mungkin ada hal-hal yang perlu dilaksanakan
sebagai duta bahasa di tingkat nasional? Kak Sapri? Kalau kita sebenarnya amanat utama dari Badan Bahasa kepada kami adalah untuk mendukung program prioritas dari Badan Bahasa itu sendiri, tentu bersinergi bersama balai ataupun teman-teman yang bersama kantor bahasa di wilayahnya. Dan sebagai terbaik 3 tentu kita akan selalu berkontribusi aktif tentu saja dengan berbagai kegiatan, maupun kalau misalnya dulu sebelum kan ada perubahan ya. Sebelumnya tuh kalau di tanggung jawab duta bahasa tuh ada niaga bahasa, kemudian jaga bahasa dan abdi bahasa, dan kedepannya akan dikembangkan menjadi krida duta bahasa ya, kayak untuk memproduksi konten kebahasaan dan kesastraan untuk dipublikasi ke sosial media, dan tentu saja itu akan menjadi tanggung jawab utama kami sepanjang sebenarnya bukan hanya setahun ke depan, tapi setelah itu pun akan berusaha untuk tetap berkontribusi aktif akan hal tersebut, dan tentu mendukung 3 program prioritas dari Badan Bahasa terkait penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, penguatan bahasa dan sastra daerah, dan tentu saja internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan sebenarnya kami juga pas pulang dari nasional juga sempat bertanya kayak, terus apa yang akan kita lakukan setelah ini? Gitu. Ternyata setelah berproses banyak sekali tanggung jawab itu yang perlahan kita mulai sadar dan perlahan kita mulai yakinkan untuk oke, ini adalah hal yang perlu kita lakukan ke depan, dan tentu saja tetap mengaitkan dengan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas pribadi yang kami punya. Baik, seperti dari Kak Anin sendiri bagaimana? Sebetulnya sama, karena kami memang bertugasnya sepasang, tapi sebelum menjadi duta bahasa, sebelum menjadi terbaik 3 nasional, kami, Anin dan Syafri itu pribadi masing-masing yang sudah berkarya di jalurnya. Mungkin sekarang yang menjadi tugas utama adalah bagaimana kita bisa mengaitkan bahasa dan sastra itu hingga ke kehidupan kita sehari-hari, hingga ke perilaku keseharian kita itu bagaimana. Dan mungkin Mas Syafri sudah punya karya mengajar ke daerah, Anin juga punya karya sendiri. Bagaimana caranya duta bahasa ini yang telah memberikan kita ruang bisa membuat apa yang telah kita lakukan, karya yang telah kita berikan itu berdampak jauh lebih luas gitu. Luar biasa sekali. Jadi tidak hanya berhenti di ajang saja, tapi ke kehidupan kita sehari-hari, karena mungkin dari tadi niat baik kita tidak hanya sekedar untuk mengikuti ajang jadi juara udah gitu ya, tapi memang harus dihayati seperti itu. Oke, Kak Anin dan Kak Sapri, sebelum ditutup nih, ada pesan-pesan nggak buat sahabat bahasa dan sastra di rumah, entah itu yang di Jogja maupun di luar Jogja, mungkin bagian nantinya ingin mendaftar sebagai duta bahasa atau mungkin tertarik dengan bahasa dan sastra, bisa menyampaikan pesan-pesan kepada generasi muda di luar sana? Boleh. Langsung. Kalau aku pribadi, untuk teman-teman di luar sana yang punya kemauan mungkin untuk mengikuti duta bahasa atau ajang apapun, sebenarnya yang pertama, teguhkan hati kalian dan selalu merasa yakin akan kemampuan yang kita punya. Karena yang sebenarnya membuat kita mundur tuh karena kita tidak yakin akan diri kita sendiri gitu. Sedangkan itu sebenarnya menurutku adalah fondasi utama teman-teman untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Dan yang tadi Ani bilang juga adalah ikhlas, dan ketika itu datang dari hati, pasti kita akan lebih menikmati juga untuk menjalaninya. Terus juga terakhir apabila ketika teman-teman sedang berkompetisi dan ternyata itu bukan jalan teman-teman untuk menang di sana gitu. Nah, sebenarnya jangan jadikan itu sebagai alasan untuk mempertanyakan diri kita. Karena gitu, aduh aku kurangnya di mana? Aku emang sejelek itu penampilannya. Nah, di situ teman-teman tidak perlu, karena ketika kita sudah mengusahakan yang terbaik dan kita belum jalan rezeki kita di sana, artinya akan ada jalan rezeki lain yang terbuka. Jadikan ini sebagai pengalaman dan pelajaran untuk tumbuh. Itu mungkin teman-teman di luar sana yang ingin berkompetisi di bidang apapun. Tapi satu hal juga, aku sejak awal sering dipertanyakan ketika aku menang sebagai duta bahasa dari Semarang Jakarta, padahal asalku bukan dari Jogja. Nah, sebenarnya teman-teman jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak mau maju atau mundur untuk berkompetisi. Untuk teman-teman yang ada di wilayah DIY, kita tahu banyak sekali pendatang di sini, sangat beragam. Banyak yang menyebut Jogja ini sebagai miniaturnya Indonesia, dan itu memang benar gitu. Untuk kami di Duta Bahasa DIY sendiri sebenarnya terbuka untuk siapapun, yang penting dia sedang mengenyam pendidikan atau sedang berdomisili di wilayah DIY. Itu mungkin secara teknis, tapi secara filosofis sebenarnya secara filosofis itu aku pribadi merasa untuk menyuarakan nilai-nilai kebahasaan, khususnya Trigatra Bangun Bahasa, ataupun untuk menjalankan misi baik kita yang
yang terkait dengan kebahasaan dan kesastraan tidak perlu untuk menjadi etnis tertentu. Jadi etnis apapun di Indonesia kita punya tanggung jawab yang sama untuk itu. Apalagi bahasa Indonesia adalah identitas kita gitu. Dan bahasa daerah juga ya kalau Adin sering sebut itu sebagai rumah kita gitu. Jadi dimanapun teman-teman melangkah, di situ teman-teman punya kesempatan dan ruang yang sama untuk menyuarakan identitas dan rumah kita tadi. Dan untuk di DIY sendiri, teman-teman Sultan tuh pernah berkata bahwa pemuda Jogja tuh bukan hanya sekadar mereka yang lahir dan asli keturunan dari daerah istimewa Yogyakarta, tapi kita semua yang hidup di sini, yang makan, minum, menghirup udara, kita semua pemuda Jogja. Sehingga tanggung jawab untuk kebahasaan, kesastraan maupun budaya yang ada di Jogja ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak berkontribusi aktif dalam hal tersebut. Yang selalu jadi alasan dan penghambat kita adalah diri kita sendiri. Jadi ini adalah perjuangan dan perjalanan tentang kita dan diri kita. Wah, luar biasa nih. Jadi motivasi terbesar diri sendiri, musuh terbesar juga diri sendiri ya Kak Sapri. Dan tadi juga di highlight oleh Kak Sapri bahwa jangan takut kalau misalnya saya bukan orang Jogja. Mungkin itu yang jadi pertanyaan di teman-teman semuanya di rumah ketika ingin mendaftar sebagai duta bahasa ataupun duta-duta yang lain ya, bahwa ternyata boleh loh meskipun teman-teman berasal dari luar Jogja, seperti itu. Dari Kak Anin seperti apa pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Mungkin yang pertama nggak perlu menunggu untuk sempurna. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi kendala ketika bagaimana ya aku pengen daftar duta bahasa tapi bahasaku sendiri mungkin belum terlalu baik, masih ada bahasa yang sering tercampur. Justru dengan berproses di duta bahasa ini kita sama-sama belajar mengarah ke sana. Jadi tidak perlu menjadi sempurna dulu. Kemudian yang kedua adalah dengarkan panggilan dari dalam diri sendiri. Kalau memang teman-teman terpanggil di sini, siapa tahu lewat siniar ini, maka dengarkan saja, ikuti. Jangan sampai ketika kita dewasa atau tua nanti kita menyesal karena lebih mendengarkan perkataan orang lain di luar dibandingkan perkataan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, proses apapun itu, teman-teman berproses dimanapun, duta bahasa atau mungkin di tempat teman-teman masing-masing dimanapun itu, jangan lupa untuk jujur kepada diri sendiri dan tulus dengan apa yang dikerjakan. Perjuangannya panjang, saya tahu untuk berproses dimanapun perjuangannya tidak sebentar. Jadi apabila kita tulus, hasil yang kita dapatkan pun sesuatu yang sejati, bukan sesuatu yang palsu. Apabila yang datang adalah kemenangan, berarti itu kemenangan sejati. Kalau bukan kemenangan, mungkin teman sejati atau pengalaman sejati, dan itu lebih berharga untuk kita daripada kemenangan tapi palsu gitu. Wah, luar biasa ya Kak Anin itu semuanya dari hati begitu. Sahabat bahasa dan sastra dimanapun berada. Kemudian tadi juga dari Kak Sapri juga sangat menginspirasi dengan segala pengalamannya. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Kalau memang ada kemauannya udah eksekusi seperti itu ya. Nah, sahabat bahasa dan sastra, sayangnya kita tidak bisa berlama-lama. Mungkin kalau saya pribadi mendengarkan pengalaman dari Kak Anin dan Kak Sapri itu menjadi tertarik ingin tahu lebih dalam tentang duta bahasa, terutama terkait bahasa dan sastra itu sendiri. Tapi sayangnya kita tidak bisa berlama-lama. Mungkin nanti kalau rame lanjut part 2 ya. Begitu sahabat bahasa. Oke, sebelum ditutup mungkin ada salam yang jadi ciri khas gak sih dari duta bahasa atau dari Balai Bahasa sendiri seperti itu? Trigatram. Nah, oke, bisa dipimpin? Boleh. Trigatram bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Oke, ulangi. Mau ikut? Biar kita sama-sama belajar dan tertanam nih di benak sahabat bahasa dan sastra dimanapun berada. Oke, ulangi Kak. Trigatram bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, salam literasi. Wah, oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kita ada satu lagi nih. Oh, masih ada. Untuk yang Jogja. Yang kita bawa ke nasional kemarin. Apa itu? Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta 2023. Cerdas berbahasa, istimewa tuturnya, istimewa orangnya. Waduh, luar biasa sekali. Sangat merinding loh mendengarkan jargon atau kata-kata itu karena memang selalu istimewa ya di daerah Yogyakarta. Baik sahabat bahasa dan sastra dimanapun berada, sayang sekali kita tidak bisa memperpanjang durasi ini. Nanti kalau misalnya sahabat di rumah penasaran dengan duta bahasa, bisa cek di Instagramnya, mungkin bisa dikasih tahu di Instagram. Boleh kunjungi Instagram di @dutabahasaDIY atau misalnya ada Instagram pribadi kami juga di @syafrisalampesi dan Beratan Indita. Oke.
Itu ya, sahabat, silakan nanti ditelusuri lebih dalam terkait bahasa dan sastra maupun ajang duta itu sendiri. Untuk itu demikianlah siniar kita pada program Kombis atau komunitas bicara di sini. Saya Agnia Meliana Sari, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.